Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembul Channel. Sekarang kita akan membahas tentang Islam. Tetapi sebelum itu saya pengen tanya sama Baraya. Ini saya menggunakan perangkat yang baru, baik mic maupun perekamnya, videonya. Kalau Baraya merasa ini lebih baik atau lebih buruk, silahkan nilai di bawah ya untuk perkembangan channel ini. Dan ini semuanya pinjam. Baraya, kita lanjut. Kita sekarang akan membahas tentang sekularisme Islam. Di dunia Islam sekarang ada dua arus utama yang memiliki pandangan yang sangat bertentangan tentang sekularisme. Di satu sisi, misalkan kelompok tradisional menganggap bahwa tidak mungkin Islam itu disandingkan dengan sekularisme. Karena Islam memiliki syariah, Islam memiliki kejelasan tentang bagaimana manusia bermuamalah. Jadi bukan hanya terkait dengan surga neraka, bukan terkait dengan pahala dan dosa, tetapi di luar itu semua, ada keterangan-keterangan tentang dunia politik, dunia kesehatan, ilmu pengetahuan yang semuanya adalah urusan-urusan duniawi. Sehingga tidak memungkinkan adanya pemisahan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kalau kita mau memisahkan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, mungkin kita harus menanggalkan salah satu prinsip dalam syahadat. Karena syahadat itu memiliki makna transenden untuk bagian kalimat pertama, dan bagian kalimat keduanya itu adalah tentang bagaimana menjadi manusia seutuhnya di dunia. Itu pandangan pertama. Kemudian ada juga yang menganggap sebaliknya, bahwa Islam itu semestinya memang dipisah dengan urusan-urusan politik. Alasan yang pertama adalah karena sepanjang sejarah Islam itu sebagai agama sering dijadikan kendaraan oleh penguasa dan pengusaha. Jadi Islam sekarang coraknya menjadi hancur, menjadi kacau, menjadi jelek, menjadi tidak jelas, bias, terdistorsi dan sebagainya. Itu karena ada kaitannya dengan politik. Hal-hal yang sakral yang semestinya hanya urusan manusia dengan Tuhan dicampur baurkan dengan kepentingan-kepentingan politik, ekonomi, dan keinginan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sehingga Islam terdistorsi dan akhirnya tidak lagi sesuai dengan Islam pada ide generasi awal. Kalangan yang meminta agar Islam itu dipisahkan dari urusan dunia atau sekularisme itu biasanya digaung-gaungkan oleh kalangan liberal. Nah, untuk menjadi sekuler atau untuk menjadi tidak sekuler itu poinnya satu, apakah seorang itu menganut liberalisme atau tidak. Karena itu, walaupun secara umum kita tidak akan banyak berkata soal liberalisme, tetapi judul ini kita pakai liberalisme karena menakar bagaimana orang-orang Islam melihat sekularisme. Yuk kita mulai. Baraya, waktu saya SMA, saya mendapatkan sebuah selebaran. Yang selebaran itu bertuliskan atas nama Syekh Ahmad, penjaga makam Nabi Muhammad. Syekh Ahmad menuliskan bahwa Nabi Muhammad mendatanginya di suatu malam, kemudian menceritakan tentang betapa kecewanya beliau karena banyak sekali di antara umat muslim yang sekarang tidak lagi menjalankan syariat Islam. Bahwa setiap pekan ada ratusan ribu orang yang meninggal tanpa dia memeluk agama Islam. Dan ada begitu banyak keluhan-keluhannya. Lalu Syekh Ahmad menceritakan bahwa Nabi Muhammad dalam pertemuannya itu memberikan wasiat agar umat muslim patuh taat pada agamanya, agar memperbanyak bacaan Quran, memperbanyak bacaan sholawat, dan lain-lain. Kemudian istri harus patuh pada suaminya, anak harus patuh pada orang tuanya, dan begitu banyak wasiat-wasiat yang katanya positif. Tetapi pesan-pesan itu termuat dalam sebuah ancaman besar bahwa kiamat sebentar lagi akan terjadi dan pintu pertaubatan sebentar lagi akan ditutup. Sehingga muslim selain harus melakukan itu juga wajib menyebarkan selebaran itu sebanyak-banyaknya. Saya pada waktu itu mendapatkan perintah untuk menyebarkan minimal ke 20 orang lainnya dan begitu seterusnya. Surat itu terbukti palsu, tetapi modusnya selalu sama, bahwa selalu ada orang yang menceritakan kiamat akan datang, bahkan sampai menyebutkan tanggal berapa, dan itu mengajak manusia untuk melakukan pertobatan, tetapi sesungguhnya ini benar-benar penyesatan, menyesatkan manusia. Begini Baraya, bagaimana surat itu muncul itu tidak diketahui, banyak teori, bahkan Snokhur Gronje, seorang orientalis yang hidup di Indonesia pada tahun 1800-an, 1900-an, itu juga mendapatkan surat yang sama waktu dia ada di Jawa Barat. Walaupun naskahnya sedikit berbeda dan atas nama Syekh Abdullah, bukan Syekh Ahmad. Lalu apa yang merusak itu? Baraya, begini, surat itu jelas tidak dibuat oleh muslim. Dan ulama yang membacanya langsung memfatwakan bahwa surat itu mengajak kepada kemusyrikan. Lalu, saya pernah mendapati orang yang menyebarkan itu bukan muslim.
adalah sekelompok orang dengan atribut agama lain, dengan bahasa yang bukan berasal dari bahasa tempat tinggal saya, dan mereka berkelompok. Mereka menyebarkan selebaran itu dalam jumlah yang besar. Kalau Baraya percaya bahwa ini konspirasi, kalau ada agenda untuk menghancurkan Islam, maka salah satu cara yang paling mudah adalah buat supaya Muslim itu rajin beribadah. Ini adalah cara yang paling akurat dan paling efektif untuk menghancurkan umat Islam. Kok bisa begini Baraya? Snoucurgronje yang tadi saya sebut, dia adalah salah seorang orientalis yang diminta oleh pemerintahan Hindia Belanda bagaimana caranya untuk menaklukkan Aceh. Dia bukan seorang komandan perang, tapi dia seorang orientalis, seorang akademis, seorang antropolog. Dia lalu mengajukan sebuah gagasan, sebuah pendapat pada pemerintah kolonial Belanda. Belanda kalau mau membuat rakyat Aceh dikalahkan dan wilayah teritori Aceh menjadi milik Belanda, maka buat orang-orang Aceh itu supaya taat beragama. Maka sejak saat itu pemerintah kolonial Belanda membangun pesantren, membantu untuk merenovasi masjid, membuat langgar-langgar baru di Aceh dan lain sebagainya. Sambil ada pesan, udah sok beribadah aja yang rajin, biar teknologi, biar politik, biar pemerintahan kami yang urus. Kalian silahkan saja mengaji sebaik-baiknya. Inilah misi dibaliknya. Jadi orang-orang Islam, gimana cara mengalahkan mereka adalah dengan membuat mereka menjadi sekuler. Menjadi urusan akhirat saja yang dijalankan, yang dikerjakan, yang dituju, yang dikejar. Sedangkan urusan duniawi biar kami saja yang menjalankan. Dan alhamdulillah berhasil. Tahun 1904 Aceh berhasil ditundukkan. Coba Baraya sekarang perhatikan baik-baik. Muslim itu mau beribadah haji. Ibadah haji itu adalah urusan akhirat, katanya seperti itu. Tapi untuk membuat jemaah haji sampai dari Indonesia ke Masjidil Haram, itu harus menggunakan pesawat yang tidak bisa dibuat oleh Muslim. Kemudian Muslim itu menggunakan pakaian tentu saja untuk menutup auratnya. Pakaian itu dibuat oleh alat-alat tekstil, dan pabrik-pabrik tekstil itu menggunakan mesin-mesin yang juga tidak dibuat oleh Muslim. Muslim itu membangun masjid, tetapi toiletnya, keramiknya, dan sebagainya itu buatan asing atau menggunakan prinsip-prinsip asing. Kenapa? Karena Muslim tidak bisa membuat itu. Artinya, bahkan untuk melakukan ibadah ritual pun Muslim itu tergantung sekali sama peradaban dalam tanda kutip kafir. Kita tuh menghujat orang-orang kafir, tapi kita membutuhkan bahkan untuk sholat pun kita tergantung pada ilmu pengetahuan mereka. Kenapa? Karena Muslim itu sekuler. Jadi ada aturan sekarang itu, misalkan ini digalakkan di mana-mana. Sekolah Islam itu adalah sekolah yang mengajarkan ilmu-ilmu dunia dan ilmu-ilmu agama. Begitu kan? Nah, ini sekuler karena di dalam Islam tidak ada ceritanya ilmu agama dan ilmu akhirat. Tidak ada ceritanya bahwa ilmu matematika itu adalah ilmu dunia dan ilmu fikih itu adalah ilmu akhirat. Gak ada ceritanya seperti itu. Ilmu ya ilmu saja. Lalu yang membedakan ilmu itu bagaimana? Memang ada kategorisasinya, tetapi tidak terkait dengan bidang. Misal begini Baraya, silakan Baraya buka kitab Ihya Ulumuddin. Bab pertama aja tentang ilmu. Di situ ada penjelasan yang representatif menurut saya. Jadi ilmu itu terkait dengan latar belakang, motif, dan tujuannya. Belajar matematika itu ilmu dunia, kalau untuk pamer pengetahuan. Belajar matematika itu ilmu akhirat, kalau itu digunakan untuk mencerdaskan manusia, kalau itu digunakan untuk memecahkan masalah-masalah kemanusiaan. Bahkan Al-Ghazali sampai menyebut bahwa ilmu fikih itu ilmu dunia. Tetapi imam-imam mazhab fikih, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu mereka itu adalah imam akhirat, walaupun mereka ada di fikih, karena latar belakang dan tujuan mereka. Jadi ilmu fikih itu bisa menjadi ilmu dunia. Bahkan dalam Ihya Ulumuddin itu memang disebut ilmu dunia. Fisika, matematika, kimia, biologi itu bisa menjadi ilmu dunia, bisa menjadi ilmu akhirat. Nah sekarang yang menjadi masalah adalah umat muslim sekarang sekuler. Ilmu biologi pasti ilmu dunia, ilmu balaghah itu pasti ilmu akhirat. Gak gitu Baraya. Makanya saya tuh kadang-kadang kesal sama pemimpin pesantren di Indonesia gitu. Saya pernah ketemu sama pemimpin pesantren, terus dia bilang, ya atau gak usah belajar matematika, dan di akhirat juga gak akan ditanya yang kayak gitu. Belajar fisika untuk apa? Untuk duniawi saja. Dia bilang seperti itu. Saya
kesel gitu. Makanya Ihya Ulumuddin itu dibaca, bukan dipajang. Sekarang banyak ulama-ulama itu yang Ihya Ulumuddinnya dipajang, tetapi yang dibaca itu berjanji gitu, ya ta'lim gitu. Jadi saya mohon maaf, kita harus mengkritik secara keras ini karena umat muslim sekarang menjadi hancur karena Islam tidak menguasai ilmu pengetahuan, tidak menguasai teknologi, tidak menguasai media massa, tidak menguasai ekonomi. Belajar ekonomi itu wajib ain, Baraya. Jadi kalau mau ada pemisahan, maka pemisahan ilmu itu bukan ilmu dunia dan ilmu akhirat, tapi ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain itu apa? Ilmu fardu ain itu adalah ilmu yang wajib dimiliki oleh setiap muslim, yaitu ilmu tentang ketauhidan dan ilmu yang terkait dengan ibadah-ibadah harian. Nah, yang tentang ketauhidan, tauhid saja, gak usah ditambah-tambahkan. Ini Ali bin Abi Thalib itu pernah protes karena dia bilang, di zaman saya, di zaman Nabi maksudnya, ilmu syariat itu satu titik. Tapi kemudian umat yang bodoh itu menambah-nambahkan syariat jadi luas dan jadi banyak gitu. Nah, ilmu tauhid, sekarang tauhid mah tauhid aja udah selesai yang ada di dalam Al-Quran. Tapi kan sekarang malah ditambah jadi asma wa sifat, tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan sebagainya. Jadi muslim itu nambah-nambahin seenaknya gitu, senengnya nambah-nambahin syariat. Jadi syariat yang awalnya setitik itu jadi luas, jadi banyak gitu. Dan syariat yang lain yang semestinya menjadi fardu ain itu diabaikan. Nah, balik lagi, yang syariat fardu ain itu adalah ilmu yang terkait dengan ketuhanan, ilmu yang terkait dengan peribadatan, dan ilmu yang terkait dengan pekerjaannya. Itu fardu ain. Jadi kalau saya guru, maka saya berkewajiban fardu ain untuk menguasai ilmu pedagogi. Kalau saya seorang arsitek, saya berkewajiban untuk menguasai ilmu matematika dan sebagainya. Jadi matematika dan sebagainya itu bisa jadi fardu ain melampaui ilmu-ilmu yang lain kalau itu ada di bidang yang memenuhi kebutuhan saya. Ingat Baraya, memenuhi kebutuhan kemanusiaan itu adalah wajib ain. Ada seorang bapak itu berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya di atas kewajiban-kewajiban yang lain. Jadi kewajiban-kewajiban yang utama setelah akidah dan ibadah itu adalah kewajiban ekonomi, itu fardu ain. Nah, sedangkan ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu balagoh, apalagi ilmu kalam, itu semuanya adalah fardu kifayah. Yang kalau sudah ada dalam satu masyarakat, sudah ada satu ulama yang menguasai itu, maka kewajiban untuk yang lain gugur. Inilah kemudian yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah. Nah, kitab ini terkenal tapi mungkin jarang dibaca gitu. Saya tuh kesel. Jadi umat Islam sekarang itu lebih seneng ngedenger orang lain ngomong daripada baca kitab aslinya gitu. Baca kitab aslinya. Dalam Ar-Risalah diungkapkan seperti ini. Ilmu syariat yang banyak itu, yang termasuk balagoh, mantek, usul, dan sebagainya, adalah ilmu fardu kifayah. Itu mah urusan yang lain, karena manusia itu harus memenuhi kebutuhannya. Lalu nanti kita nggak bisa dong ibadah dengan baik. Maka kita harus ittiba, atau bahasa NU-nya taklid kepada ulama. Udah taklid aja, karena kita nggak akan bisa menguasai seluruh ilmu pengetahuan. Kan begitu, jadi jangan sekuler. Yang jago matematika silahkan kembangkan matematika, dan itu adalah ilmu agama. Ilmu fisika itu ilmu agama. Karena kita bahkan nggak bisa sholat tanpa ilmu geografi. Kan sholat yang sah harus menghadap kiblat. Kalau kita nggak ngerti geografi, gimana? Kan nggak bisa. Kita nggak bisa menghitung zakat tanpa matematika. Kita bahkan nggak tahu kapan waktunya sholat kalau kita nggak ngerti astronomi. Kan begitu. Jadi ilmu-ilmu itu jangan dipisah dengan agama. Begitu. Coba sekarang lihat di Indonesia, yang doktor, yang profesor agama itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada dokter, jauh lebih banyak daripada insinyur dan lain-lain. Sehingga sekarang ketika terjadi corona, kan ulama-ulama fikih nggak ngerti apa-apa soal corona. Dokter yang dibutuhkan jumlahnya sangat sedikit. Kacau, banyak yang meninggal. Membiarkan orang lain meninggal gara-gara kita tidak mengetahui ilmunya, itu salah satu dosa yang paling besar, Baraya. Karena nyawa manusia itu menjadi prioritas dalam hal agama. Baraya begini, syariat itu bahkan bisa dilanggar kalau urusannya nyawa. Kita kelaparan, ada babi di situ, kita boleh makan, boleh. Jadi kalau terkait nyawa, syariah itu bisa dilanggar. Bahkan saya pura-pura ngaku murtad kalau saya mau dibunuh, itu dipersilahkan. Jadi nah, sekarang banyak orang yang meninggal gara-gara corona dan gara-gara penanganan yang gagal. Kenapa? Karena dokter di Indonesia sangat sedikit. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang pintar di Indonesia malah belajar ke Mesir untuk belajar ilmu kalam.
Sedangkan ilmu kedokterannya kurang. Sekularisme Islam di situ, dan itulah cara untuk menghancurkan umat Islam. Di masa lampau, di zaman kejayaannya, belajar kedokteran, belajar filsafat, belajar fisika, belajar ekonomi, semuanya itu dianggap sebagai bagian dari agama Islam. Karena itulah penemu kimia, penemu biologi, penemu angka 0, itu semuanya adalah ulama muslim. Karena mereka tidak sekuler. Sekarang ada upaya untuk perbaikan, sekarang ada upaya untuk membangkitkan kembali Islam, dimulai dari Jamaluddin Al-Afghani, kemudian masuk ke Abduh, masuk ke Rashid Ridho, kemudian diteruskan oleh Hasan Al-Banna. Nah, di sini oleh Hasan Al-Banna itu diejawantahkan dalam kehidupan nyata, tapi pengikut-pengikutnya menghancurkannya gitu. Jadi Hasan Al-Banna misalkan mengajukan sebuah prinsip bahwa dalam agama Islam kewajiban kita itu lebih banyak daripada waktu yang kita miliki. Itu kata Al-Banna. Ini sebenarnya pernyataan mungkar. Karena itu dia mengajukan sebuah prinsip baru, yaitu amal jama'i. Amal jama'i itu amal berjamaah. Jadi setiap orang megang posnya masing-masing, dan itu semua adalah bagian dari agama. Sekarang tidak. Kalau bagian dari agama semuanya masuk pesantren. Kalau bagiannya urusannya bukan agama, masuk ke sekolah umum. Karena sekularisme itulah makanya Islam menjadi hancur. Dan sekali lagi, dalam istilah Ghazul Fikri atau perang pemikiran, bagaimana caranya agar muslim itu ketinggalan zaman, hancur dan mudah diobok-obok, tidak bisa melawan apa-apa, adalah dengan membuat mereka taat beribadah. Kalau orang Israel berperang sama orang Palestina, mikirnya gimana caranya menciptakan tank yang baik. Sedangkan orang Palestina kalau perang, mereka malah tahajud, memperbanyak tahajud, kemudian kalau terjadi perang, lempar pakai batu tanknya, menunggu keajaiban dari Tuhan. Sekularisme inilah yang akhirnya menghancurkan Islam. Oke, Baraya, itu saja. Semoga bermanfaat. Maaf, saya agak emosional. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Silakan simak video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.